Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Panggonan Wingit, tempat di mana kisah-kisah gelap, cerita yang jarang terucap, dan pengalaman di luar nalar manusia kami bagikan untuk menemani malam-malam kalian. Cerita yang akan kalian dengarkan kali ini bukan sekedar kisah horor biasa. Ini adalah tentang sebuah perjalanan, tentang jalan yang tidak seharusnya dilalui, dan tentang sebuah tempat yang tidak tercatat di peta manapun. Konon, ada kampung yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang sedang lelah, terdesak, atau membawa beban berat di dalam hati. Kampung itu tidak menolak siapapun yang datang, tapi juga tidak mudah melepaskan mereka yang masuk. Malam ini, Panggonan Wingit akan mengajak kalian mengikuti kisah seorang sopir taksi yang hanya ingin membawa pulang rezeki terakhirnya, tanpa pernah menyangka bahwa satu penumpang akan membawanya ke sebuah tempat bernama Kampung Cempaka. Siapkan diri kalian. Pastikan lampu tidak terlalu terang. Dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak semua orang bisa keluar dengan utuh. Malam itu hujan turun tanpa jeda, membasahi jalanan kota dengan suara yang monoton dan melelahkan. Arman menghela napas panjang di balik kemudi taksinya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 23.32. Sudah hampir tengah malam, tapi ia belum juga pulang. Bukan karena ingin, melainkan karena terpaksa. Sudah 3 bulan terakhir hidup Arman serba sempit. Cicilan mobil menunggak, uang sekolah anaknya belum lunas, dan istrinya mulai sering diam setiap kali ia pulang tanpa membawa hasil yang cukup. Malam-malam seperti ini, ketika tubuhnya sudah terlalu lelah dan matanya perih menahan kantuk, justru menjadi waktu paling krusial. Satu penumpang lagi, itu yang terus ia tanamkan dalam kepala. Taksi melambat ketika melewati sebuah rumah sakit tua di pinggir kota. Bangunannya besar tapi kusam, cat dindingnya mengelupas, dan hanya beberapa lampu yang masih menyala redup. Tempat itu sudah lama dikenal sepi, sejak gedung baru dibangun di pusat kota. Arman sebenarnya jarang berhenti di sana, entah kenapa perasaannya selalu tidak enak setiap melintas. Namun malam itu, di bawah sorot lampu jalan yang temaram, seseorang berdiri di depan gerbang rumah sakit. Seorang perempuan. Arman refleks menginjak rem. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat pudar dan kain batik yang tampak kuno. Rambutnya disanggul rapi, kulit wajahnya pucat, tapi rautnya tenang. Ia mengangkat tangan pelan, seolah sudah sangat yakin taksi itu akan berhenti. "Kemana, Bu?" tanya Arman setelah perempuan itu duduk di kursi belakang. "Kampung Cempaka," jawabnya lirih. Suaranya halus, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Arman mengernyit. Kampung Cempaka. Ia mencoba mengingat, tapi tak ada satupun darah dengan nama itu di kepalanya. "Lewat jalan lama saja, Mas," lanjut perempuan itu. "Jangan lewat jalan besar." Entah kenapa, Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan menyalakan lampu sein. Saat taksi mulai bergerak, aroma samar tercium dari kursi belakang. Wangi bunga, seperti melati, tapi terlalu kuat untuk ukuran orang yang habis kehujanan. Beberapa meter kemudian, Arman mendengar suara langkah dari belakang. Bunyi kain terseret lantai mobil, diikuti suara seperti orang menggeser duduk. Ia melirik spion tengah. Pantulan wajah perempuan itu terlihat aneh, seolah bayangannya sedikit terlambat mengikuti gerakan aslinya. Arman mengedipkan mata, mengira itu hanya efek cahaya lampu jalan dan kelelahan. "Bu, sudah sering ke sana?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. "Dulu," jawab perempuan itu singkat. Jalanan mulai menyempit, aspal berubah kasar dan berlubang, pepohonan di kiri kanan makin rapat. Lampu kota perlahan menghilang dari belakang. Hujan masih turun, tapi terasa lebih dingin dari biasanya. Radio taksi tiba-tiba berdesis, lalu mati total. Arman merasakan tengkuknya meremang. Ketika ia mengikuti petunjuk GPS, layar hanya menampilkan garis abu-abu kosong. Tak ada nama jalan, tak ada penanda. Hanya satu jalur tipis yang seolah memaksanya terus maju. Di depan, sebuah jalan sempit terbentang, tertutup bayangan pepohonan dan kabut tipis. Arman ragu sejenak, namun teringat uang setoran dan wajah anaknya di rumah. Ia menarik napas dalam-dalam. Taksi pun berbelok, masuk ke jalan yang sama sekali tidak ia kenal. Dan tanpa ia sadari, itulah keputusan yang akan mengubah hidupnya. Jalan sempit itu membawa taksi Arman semakin menjauh dari kota. Lampu-lampu jalan terakhir tertinggal di belakang, mengecil,
lalu menghilang di telan gelap. Hanya suara mesin mobil dan hujan yang menemani perjalanan. Arman sesekali melirik ponselnya yang diletakkan di dekat tuas perseneling. Layar menyala, tapi ikon sinyal kosong. Tidak ada satu batang pun. Ia mencoba menyalakan radio, berharap ada suara apapun agar pikirannya tidak larut. Namun yang terdengar hanya desis pendek sebelum radio itu mati total, seperti dicabut sumber dayanya. Lampu indikator pun padam. Benar-benar aneh, gumam Arman pelan. Kabut mulai turun tanpa tanda-tanda. Awalnya tipis, lalu semakin tebal hingga jarak pandang tinggal beberapa meter. Lampu depan taksi hanya mampu menembus kabut seperti dinding putih yang terus bergerak. Pepohonan di kiri dan kanan jalan berdiri rapat, batangnya tinggi dan hitam, seakan menutup langit. Arman tidak ingat pernah melewati jalan seperti ini sebelumnya, padahal ia merasa sudah cukup hafal daerah pinggiran kota. Jam di dashboard ia lirik kembali, pukul 23.48. Arman merasa sudah berkendara cukup lama, tapi jarum jam seperti berjalan malas. Setiap kali ia melirik, waktunya seolah berhenti di kisaran yang sama. "Bu," panggilnya akhirnya, memecah keheningan. "Kampung Cempaka itu masih jauh?" "Tidak," jawab perempuan itu, "kalau jalannya benar." Arman mengernyit. Maksudnya, jalan yang benar. "Yang tidak banyak dipilih orang," jawabnya setelah jeda singkat. Suara perempuan itu tetap datar, tanpa emosi. Arman merasakan wangi bunga itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Ia kembali melirik spion. Perempuan itu duduk tegak, tangannya terlipat di pangkuan. Namun bayangannya di kaca spion terlihat samar, seperti tertutup lapisan tipis kabut. "Dulu kampung itu ramai," lanjut perempuan tersebut tiba-tiba. "Sekarang jarang yang datang, kebanyakan tersesat." Kata terakhir itu membuat tangan Arman mencengkram setir lebih erat. Ia berniat bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa berat. Ada perasaan aneh, seolah pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya tidak diucapkan. Tanpa ia sadari, kakinya mengikuti setiap belokan jalan seolah sudah hafal. Setir bergerak ringan di tangannya, seperti ada yang menuntun arah. Arman sempat tersadar dan mencoba meluruskan mobil, tapi jalannya tetap berbelok pelan, mengikuti jalur yang sama. "Aneh," bisiknya, "seperti bukan saya yang nyetir." Kabut semakin pekat. Hujan sudah berhenti, tapi udara justru terasa lebih dingin dan lembab. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Dunia terasa sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat titik-titik cahaya kecil, kuning redup, berderet tak beraturan. Arman mengerjap, memastikan matanya tidak salah lihat. "Itu," ucapnya pelan. "Sudah dekat," kata perempuan itu. Saat taksi mendekat, kabut perlahan menipis. Cahaya-cahaya itu ternyata berasal dari lampu minyak yang berdiri di depan rumah-rumah kayu. Atap genteng tua mulai terlihat, begitu juga jalan tanah yang menggantikan aspal. Arman menelan ludah. Dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. Taksi melambat dengan sendirinya, seolah tahu bahwa mereka telah tiba di tempat yang seharusnya. Dan di sanalah, di balik kabut yang mulai terbuka, kampung Cempaka menunggu dalam diam. Kabut semakin menipis saat taksi Arman melaju pelan memasuki kampung itu. Ban mobil tak lagi menyentuh aspal, melainkan jalan tanah yang lembab dan berbau tanah basah. Lampu depan menyorot deretan rumah kayu tua yang berdiri rapat di kiri dan kanan jalan. Dinding-dindingnya kusam, sebagian miring, seolah sudah berdiri puluhan tahun tanpa pernah diperbaiki. Di depan setiap rumah, lampu minyak menyala redup. Cahayanya kekuningan dan bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Tidak terlihat kabel listrik, tiang lampu, atau tanda-tanda kehidupan modern lainnya. Semuanya tampak seperti potongan masa lalu yang terlepas dari waktu. Arman memperlambat laju mobilnya hingga hampir berhenti. Di teras-teras rumah itu, orang-orang duduk diam. Laki-laki dan perempuan, tua dan dewasa. Mengenakan pakaian kuno, kebaya, kain batik, beskap lusuh, dan ikat kepala. Tidak satu pun dari mereka berbicara. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan. Bahkan batuk atau desahan napas pun tidak terdengar. Yang ada hanyalah tatapan. Semua mata tertuju pada taksi Arman. Tatapan itu kosong, datar, namun terasa berat. Arman merinding. Ia mencari-cari sesuatu yang terasa janggal, lalu menyadari satu hal. Tidak ada anak-anak di kampung itu. Tidak ada bayi, tidak ada remaja. Bahkan tidak terlihat seekor kucing atau ayam pun berkeliaran.
Kampung itu sunyi dalam cara yang tidak wajar, seperti lukisan yang lupa diberi suara. "Bu," suara Arman tercekat. "Ini Kampung Cempaka." "Iya," jawab penumpang perempuan itu pelan. Taksi berhenti di ujung jalan, tepat di depan sebuah rumah kayu yang paling besar dibanding yang lain. Perempuan itu meraih gagang pintu, lalu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Arman untuk pertama kalinya menatapnya langsung. Mata perempuan itu gelap dan dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. "Mas," katanya lirih. "Apapun yang terjadi setelah ini, jangan lihat ke belakang." Arman mengernyit. "Maksud ibu?" "Dan satu lagi," lanjutnya, suaranya makin pelan. "Kalau ada yang memberi uang atau mengajak bicara, jangan diterima, jangan dijawab." Sebelum Arman sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu turun dari taksi. Kakinya melangkah di tanah dengan sangat ringan, hampir tanpa suara. Ia berjalan menjauh ke arah rumah besar itu, lalu perlahan kabut tipis menyelubunginya. Dalam hitungan detik, sosoknya menghilang. Arman terpaku di balik kemudi. Dadanya terasa sesak. Ia menatap kembali sekeliling kampung. Warga masih menatap taksi, tak bergerak, tak berkedip. Pakaian mereka, bentuk rumah-rumah itu, bahkan lampu minyaknya, semuanya terasa seperti berasal dari zaman yang sudah lama berlalu. Kampung ini seperti berhenti di masa lalu, gumam Arman. Ia hendak menyalakan mesin untuk segera pergi ketika tiba-tiba terdengar suara pelan. Tok. Arman menegang. Tok. Tok. Suara itu datang dari kaca jendela samping pengemudi. Dengan napas tertahan, Arman menoleh perlahan. Dan di balik kaca, sebuah tangan keriput menempel, diikuti bayangan wajah yang tersenyum terlalu lebar. Ketukan itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Tok, tok, tok. Ketukan di kaca itu membuat tubuh Arman kaku. Tangannya mencengkeram setir erat-erat. Telapak tangannya basah oleh keringat. Perlahan, ia menurunkan kaca jendela beberapa senti. Udara dingin langsung menyusup masuk, membawa aroma tanah lembab bercampur bau bunga yang menusuk. Di luar berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya memutih seluruhnya. Ia mengenakan bestop hitam yang tampak usang. Wajahnya penuh keriput, namun matanya hitam pekat, nyaris tanpa bagian putih. "Mas sopir," ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telinga Arman. Sudah lama tidak ada orang luar yang singgah. Arman menelan ludah. Saya cuma mengantar penumpang, Mbak. Sudah selesai. Saya mau pergi." Tetua itu tersenyum. Senyumnya tipis, tapi entah kenapa terasa lebih menakutkan daripada kemarahan. Tidak semua yang datang ke sini bisa langsung pulang. Arman mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ini kampung apa sebenarnya? Tetua itu melangkah lebih dekat ke jendela. "Ini tempat orang-orang yang salah jalan," katanya pelan. "Yang tersesat, yang tidak diterima dunia, tapi belum bisa pergi." Ucapan itu membuat napas Arman tercekat. Ia teringat wajah-wajah kosong warga yang duduk diam di teras rumah. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. "Kami punya aturan," lanjut tetua itu. "Tidak tertulis, tapi wajib dipatuhi. Kalau tidak," tanya Arman dengan suara bergetar. Tatapan tetua itu mengeras. "Kalau tidak, Mas akan menjadi bagian dari kampung ini." Satu persatu warga mulai berdiri dari teras rumah mereka. Langkah mereka pelan dan serempak, mengelilingi taksi Arman dari segala arah. Tidak ada suara langkah kaki, hanya bayangan tubuh yang semakin mendekat. Arman bisa merasakan tekanan di dadanya, seperti udara di sekelilingnya menipis. Aturannya sederhana. Kata tetua itu lagi, "Jangan menoleh kalau dipanggil, jangan menoleh kalau diminta melihat, dan jangan pergi sebelum diizinkan." Arman menggeleng pelan. "Saya punya keluarga di rumah, Pak." Tetua itu tertawa kecil. Suara tawanya kering dan patah. "Semua orang yang datang ke sini juga begitu." Warga kini berdiri sangat dekat. Wajah-wajah mereka terlihat jelas di balik kaca. Pucat, mata kosong, beberapa tersenyum samar. Arman peringat peringatan penumpang perempuan itu. Jangan menjawab, jangan menerima. Dadanya naik turun cepat. Di satu sisi, mengikuti aturan mungkin memberinya keselamatan sementara. Di sisi lain, nalurinya berteriak bahwa jika ia menyerah sekarang, ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Tangan Arman bergerak pelan ke kunci kontak. Mesin taksi menyala dengan suara kasar, memecah kesunyian. Warga-warga itu serentak menoleh ke arahnya.
Senyum-senyum tipis berubah menjadi ekspresi marah. Tetua kampung mengetuk atap mobil dengan keras. Mas melanggar. Katanya dingin. Tidak ada yang pergi tanpa izin. Namun Arman sudah tidak peduli lagi. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban berdecit, tanah berhamburan. Warga berteriak. Teriakan yang bukan lagi suara manusia, melainkan jeritan panjang yang membuat telinga Arman berdengung. Taksi melaju menerobos kerumunan, menyusuri jalan tanah dengan liar. Di kaca spion, Arman melihat warga kampung berlari mengejar. Tubuh mereka tampak semakin tidak wajar. Dan malam itu, Arman tahu satu hal pasti. Ia baru saja menantang sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilawan. Taksi Arman melaju tanpa kendali. Ban-ban berputar liar di atas jalan tanah yang licin. Setir bergetar hebat di tangannya, sementara nafasnya tersengal tak beraturan. Ia tidak berani menoleh terlalu lama ke kaca spion, tapi bayangan yang sempat tertangkap cukup membuat jantungnya nyaris berhenti. Warga kampung itu berlari mengejar. Namun, lari mereka tidak seperti manusia biasa. Tubuh mereka tampak memanjang, kaki-kaki bergerak tidak wajar, seolah sendi mereka tidak lagi terikat aturan. Ada yang berlari dengan kepala miring, ada yang meluncur tanpa benar-benar mengangkat kaki. Mulut mereka terbuka lebar, tapi jeritan yang keluar terdengar seperti suara angin yang meraung. Tidak, gumam Arman sambil terus menginjak gas. Jalanan di depan berbelok tajam, lalu lurus, lalu berbelok lagi. Arman merasa sudah melewati tikungan yang sama berkali-kali. Rumah kayu yang tadi ia lewati muncul kembali di kejauhan. Lampu minyak yang sama, pohon besar yang sama. Astaga, bisiknya, aku muter di sini lagi. Ia membanting setir ke arah lain, mencoba jalur berbeda. Tapi beberapa menit kemudian, pemandangan itu kembali muncul. Kampung Cempaka seperti tidak mengizinkannya pergi, memutar jalan agar selalu kembali ke titik awal. Waktu terasa aneh. Arman tidak tahu sudah berapa lama ia mengemudi. 5 menit, setengah jam. Jam di dashboard kini mati, jarumnya berhenti di angka yang sama. Hujan entah kapan berhenti, tapi bajunya masih terasa dingin dan basah. Di tengah kepanikan itu, pikirannya mulai kacau, pandangannya berkunang-kunang, suara jeritan di luar perlahan berubah menjadi dengung samar. Lalu, tanpa ia sadari, bayangan lain muncul. Ia melihat wajah istrinya, diam, menunduk di meja makan, menunggu janji yang tak pernah ditepati. Ia mendengar suara anaknya bertanya, kapan ayahnya pulang lebih cepat. Ia teringat janji-janji kecil yang selalu ia tunda, permintaan maaf yang tak pernah sempat terucap. Maaf, gumamnya, air mata mengaburkan pandangan. Aku cuma mau pulang. Tiba-tiba, sosok penumpang perempuan itu terlintas di pikirannya. Peringatannya kembali terniang jelas. Jangan menoleh, jangan menjawab, jangan menerima. Arman tersadar bahwa mungkin kampung ini tidak hanya memerangkap tubuh, tapi juga pikiran dan rasa bersalah. Semakin ia tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan, semakin kuat cengkeraman tempat ini. Ia menggertakkan gigi dan mencoba fokus ke jalan. Namun, mesin taksi mulai tersendat. Suaranya berubah kasar, seperti orang tercekik. Lampu depan meredup berkedip-kedip. Jangan sekarang, jangan! Arman memukul setir frustrasi. Taksi keluar dari area kampung dan memasuki jalan yang lebih sempit. Pepohonan kembali rapat, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Tiba-tiba, mesin mati total. Mobil berhenti mendadak. Kesunyian langsung menyergap. Arman mencoba menyalakan mesin kembali. Sekali, 2 kali, tidak ada respons, hanya bunyi klik lemah. Di luar, kabut bergerak pelan di antara batang-batang pohon. Tidak terlihat kampung, tidak terlihat warga, tapi perasaan diawasi itu masih kuat. Arman duduk terdiam di dalam taksi yang mogok, sendirian di tengah hutan berkabut. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar merasa bahwa ia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Kabut di sekitar taksi bergerak perlahan, seolah hidup. Arman duduk terpaku di balik kemudi. Kedua tangannya masih menggenggam setir meski mesin sudah mati total. Tidak ada suara apapun selain napasnya sendiri yang terdengar berat dan tidak teratur. Ia menatap ke depan, takut jika sedikit saja ia lengah, sesuatu akan muncul dari balik kabut itu. Lalu aroma bunga kembali tercium. Wangi melati yang samar tapi jelas, sama seperti di dalam taksi sejak awal perjalanan. Arman menegang. Jantungnya berdetak semakin cepat. Perlahan, dari balik kabut, sesosok bayangan muncul. Perempuan itu berdiri di depan mobil. Arman membelalakkan mata. Ibu, suaranya hampir tak keluar. Perempuan itu tampak sama seperti sebelumnya. Kebaya coklat kusam, kain batik lama, wajah pucat dengan mata yang menyimpan kesedihan dalam. Namun kini ekspresinya berbeda. Tidak lagi tenang, melainkan lelah. Aku tahu Mas ketakutan. Katanya pelan, aku juga begitu dulu.
Arman membuka pintu mobil dan turun perlahan. Kakinya gemetar, tapi entah kenapa rasa takutnya sedikit mereda saat melihat perempuan itu. "Ibu siapa sebenarnya?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku bukan penumpang, aku penghuni." Ucapan itu membuat dada Arman terasa sesak. "Penghuni? Aku pernah seperti Mas," lanjutnya. Tersesat, ingin cepat pulang, membawa beban di hati. Kampung Cempaka memilih orang-orang seperti itu. Ia lalu menceritakan segalanya. Bertahun-tahun lalu, ia juga masuk ke kampung itu tanpa sengaja. Ia melanggar satu aturan kecil, menoleh saat dipanggil. Sejak saat itu, ia tidak pernah benar-benar keluar. Tubuhnya boleh pergi, tapi jiwanya tertinggal. Ia menjadi penuntun bagi orang lain, berharap suatu hari bisa menebus kesalahannya. "Kampung itu bukan tempat orang hidup," katanya lirih. "Itu tempat persinggahan arwah-arwah yang tersesat, yang tidak diterima kematian, tapi sudah dilepaskan kehidupan." Arman teringat warga kampung, wajah-wajah kosong itu. "Kenapa saya?" tanya perempuan itu jujur. "Karena Mas punya hutang batin," jawab perempuan itu jujur. "Rasa bersalah, janji yang belum ditepati, ketakutan akan kehilangan. Kampung itu memakan semua itu." Arman menunduk. Semua yang dikatakan perempuan itu benar. Ia terlalu lama menunda pulang, terlalu sering mengorbankan keluarga demi hal-hal yang tak pernah cukup. "Ada satu cara keluar," lanjut perempuan itu, "tapi tidak mudah." Arman mengangkat wajahnya. "Apapun, Bu, tolong. Mas harus pergi tanpa membawa apapun dari sini," katanya. "Bukan barang, tapi rasa takut, penyesalan, dan janji yang Mas bawa di hati. Kalau masih ada satu saja yang tertinggal, kampung itu akan menarik Mas kembali." Arman terdiam lama. Melepaskan rasa bersalah terdengar mustahil. Tapi ia sadar, jika ia terus memeluknya, ia akan mati di tempat itu. Perempuan itu melangkah mendekat. "Aku sudah terlalu lama di sini. Kesempatanku hampir habis. Tapi Mas masih punya pilihan." Kabut di sekitar mereka mulai bergerak cepat. Dari kejauhan, terdengar suara-suara lirih, seperti bisikan yang memanggil nama Arman. "Waktumu tidak banyak," kata perempuan itu. "Kalau Mas mau hidup, ambil kesempatan ini." Arman mengangguk pelan. Dadanya bergetar, tapi ada tekad yang tumbuh perlahan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Dan di tengah hutan berkabut itu, Arman berdiri di persimpangan antara pulang atau menjadi bagian dari kampung Cempaka selamanya. Kabut di sekeliling Arman bergerak semakin cepat, berputar seperti pusaran yang tak terlihat. Perempuan itu sudah menghilang, seolah tugasnya telah selesai. Kini Arman berdiri sendiri di samping taksinya yang mogok, dengan satu pesan terakhir yang terus terngiang di kepalanya. Jangan membawa apapun dari kampung ini. Udara terasa berat. Napas Arman tersengal, dadanya naik turun. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Saat ia membukanya kembali, jalan tanah di depannya tampak lebih jelas, membentuk lorong sempit di antara pepohonan. Tanpa sadar, kakinya melangkah mengikuti jalan itu. Langkah pertama terasa ringan, langkah kedua masih aman. Namun pada langkah ketiga, suara itu datang. "Mas Arman?" Suara itu sangat dikenalnya. Ia berhenti, jantungnya berdegup kencang. Itu suara istrinya. Lembut, sedikit serak, sama seperti saat ia menelpon tengah malam karena Arman belum pulang. "Mas, pulanglah, aku capek nunggu." Tangan Arman gemetar. Nalurinya ingin menoleh, ingin menjawab, ingin meminta maaf. Tapi ia teringat aturan yang disebutkan perempuan itu. Jangan menoleh, jangan menjawab. Ia menunduk, melangkah lagi. "Pak." Kini suara lain terdengar. Suara ayahnya, yang sudah lama meninggal. "Kamu janji jaga keluarga, Man. Jangan lari." Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Kepalanya terasa berat, seolah dipenuhi beban bertahun-tahun. Setiap langkah terasa seperti melawan arus kuat yang menariknya kembali. "Arman." Suara itu kini berbisik di dekat telinganya. Terlalu dekat. Tangannya terangkat refleks, hampir menutupi telinga. Kakinya melemah. Ia jatuh berlutut di tanah basah. Napasnya tersendat. "Aku capek," bisiknya pelan, nyaris menyerah. Kabut di sekelilingnya menebal, membentuk bayangan-bayangan samar. Wajah-wajah itu muncul kembali. Warga kampung Cempaka, tetua kampung, penumpang perempuan. Semuanya menatapnya, menunggu.
Dalam kepanikan itu, Arman menyadari satu hal. Selama ini, ia hidup dengan menggenggam terlalu banyak hal. Rasa bersalah, janji-janji kosong, ketakutan untuk berubah. Semua itu menahannya, membuatnya lemah. Apa yang harus aku lepaskan? Gumamnya. Jawabannya muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia harus melepaskan ingatan tentang rasa bersalah itu. Arman menarik napas dalam-dalam. Dengan suara parau ia berkata, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku mau hidup." Kalimat itu terasa seperti merodek sesuatu di dalam dadanya. Seketika, kepalanya berdenyut hebat. Ingatan-ingatan tertentu memudar. Wajah di meja makan, percakapan yang tak pernah selesai. Janji-janji yang menghantuinya selama ini. Rasanya sakit, tapi juga ringan. Kabut berhenti bergerak. Suara-suara perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang tidak lagi menekan. Arman membuka mata. Jalan di depannya kini jelas, lurus, dan terang oleh cahaya pucat seperti fajar. Kabut mulai memudar, satu lapis demi satu. Arman berdiri tertatih, menatap ke depan. Ia tahu harga untuk pulang sudah dibayar, dan kini tidak ada lagi yang menahannya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui kaca depan taksi. Arman terbangun dengan kepala terasa berat, seperti habis tidur terlalu lama. Matanya berkedip beberapa kali, menyesuaikan diri dengan terang yang asing setelah malam yang terasa tak berujung. Mesin taksi masih menyala. Ia melihat sekeliling. Taksi itu terparkir rapi di pinggir jalan kota, tak jauh dari lampu lalu lintas. Kendaraan lain mulai lalu lalang. Suara klakson, deru motor, dan teriakan pedagang pagi terdengar normal. Terlalu normal. Arman menelan ludah. Dadanya terasa kosong. Bukan lega, tapi seperti ada bagian yang hilang. Semalam, gumamnya pelan. Ia melihat jam di dashboard. Pukul 5.41. Tidak ada tanda-tanda hutan, kabut, atau kampung kayu. Jalanan kota membentang seperti biasa. Seolah semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk karena kelelahan. Namun ketika Arman melirik jok belakang, jantungnya berdegup keras. Jok itu kering, bersih. Tapi aroma samar bunga melati masih tertinggal. Ia segera menyalakan ponsel dan membuka aplikasi peta. Jarinya mengetik, Kampung Cempaka. Tidak ada hasil. Ia mencoba mesin pencari. Tidak ada berita, tidak ada alamat, tidak ada satupun catatan. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Arman menyandarkan punggung ke kursi. Kepalanya berdenyut. Ia mencoba mengingat apa yang telah ia lepaskan semalam. Ada bagian dari ingatannya yang terasa kabur. Ia tahu ia kehilangan sesuatu yang penting, tapi tidak tahu persis apa. Rasa bersalah yang dulu selalu menekan dadanya, kini menghilang, meninggalkan kehampaan aneh. Hari itu, Arman tetap menarik taksi seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah. Ia mulai bisa merasakan penumpang tertentu sejak mereka membuka pintu mobil. Ada yang terasa terlalu dingin, ada yang pantulannya tidak sempurna di spion. Penumpang-penumpang seperti itu selalu ia tolak dengan halus, tanpa tahu kenapa. Ia tidak pernah lagi menarik penumpang dari rumah sakit tua itu. Sampai suatu sore. Beberapa hari kemudian. Saat berhenti di lampu merah, pandangan Arman tertarik ke seberang jalan. Di depan rumah sakit tua itu, sebuah taksi lain berhenti. Sopirnya tampak ragu, sama seperti dirinya dulu. Dan di bawah lampu jalan yang mulai menyala, seorang perempuan berdiri. Kebaya coklat kusam. Kain batik lama. Rambut disanggul rapi. Perempuan itu mengangkat tangan perlahan. Arman merasakan tengkuknya meremang. Ia ingin berteriak, memperingatkan sopir itu agar pergi. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya bisa menatap ketika perempuan itu masuk ke dalam taksi tersebut. Lampu hijau menyala. Arman melaju perlahan, menjauh dari rumah sakit tua itu. Di kaca spion, untuk sesaat, ia melihat pantulan wajah perempuan tersebut. Perempuan itu menatapnya dan tersenyum tipis, seolah berterima kasih, karena kini ada orang lain yang akan mengenal Kampung Cempaka. Demikian kisah tentang sopir taksi yang nyasar ke kampung gaib. Tidak semua jalan yang terlihat di depan mata benar-benar membawa kita pulang. Ada jalan-jalan tertentu yang hanya muncul ketika hati sedang lelah, ketika pikiran dipenuhi beban, dan ketika manusia lengah pada tanda-tanda yang seharusnya dihindari.
Kampung Cempaka mungkin tidak tercatat di peta, tidak disebut dalam sejarah, dan tidak pernah diakui keberadaannya. Namun bukan berarti ia tidak ada. Siapapun bisa tersesat ke sana. Bukan karena salah arah, melainkan karena salah membawa beban di dalam diri. Jika suatu malam kalian melihat taksi berhenti terlalu lama di depan tempat sepi, atau mendengar cerita tentang kampung yang tak pernah ditemukan kembali, ingatlah satu hal. Tidak semua yang pulang benar-benar kembali dengan utuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Panggonan Wingit. Jika kalian menyukai cerita horor dengan nuansa lokal dan misteri seperti ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel Panggonan Wingit, dan komentar di bawah jika kalian punya pengalaman serupa atau teori tentang Kampung Cempaka. Karena di Panggonan Wingit, cerita belum tentu berakhir. Mereka hanya menunggu untuk diceritakan kembali. Sampai jumpa di kisah Wingit berikutnya.